Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini wa kafa bi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah ba'da amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa sayyidina Ibrahim. Oke teman-teman, kita sekarang ini akan merangkum ya pertemuan-pertemuan yang lalu ya. Di sini saya akan menggunakan fasilitas whiteboard pada aplikasi Zoom ya. Saya mencoba untuk mendownload. Jadi ini lembaga keuangan syariah. Dalam hal ini adalah Pegadaian Syariah. Nah, pada Pegadaian Syariah itu ada beberapa akad ya yang digunakan. Ada yang mengatakan ini adalah akad rahn ya. Rahn itu adalah akad rahn itu sendiri. Rahn. Ada juga yang bilang ini adalah akad wadiah. Akad wadiah. Dan akad qard ya. Nah, ya. Nah, pada lembaga keuangan syariah Pegadaian Syariah ini dia pada sisi pendanaannya, pada sisi pendanaan dan sisi pembiayaan ini dia menjadi satu gitu ya. Contoh gini, ketika seseorang ya ingin mengajukan pembiayaan ya, ke Pegadaian Syariah. Nah, dia biasanya akan membawa barang ya, jaminan ya. Barang jaminan. Nah, barang jaminannya itu berarti apa? Nah, dia berarti kalau secara yang kita ketahui ya, dia akan dijadikan sebagai wadiah ya. Barang jaminannya ini adalah wadiah yad amanah ya. Yad amanah ya. Nah, ini wadiah yad amanah ya. Nah, sedangkan si nasabah itu sendiri akan mendapatkan qard ya, pinjaman. Mendapatkan pinjaman. Nah, lalu dari mana si Pegadaian Syariah itu akan mendapatkan penghasilan, kan? Sedangkan kan qard itu tidak diperbolehkan untuk mengambil margin ya dari pinjaman, nggak boleh. Lalu dari mana si Pegadaian Syariah ini mendapatkan penghasilan, ya? Nah, dia akan mendapatkan penghasilan, ya,
dari sini ya. Dari mana ya amanah? Bagaimana caranya ya? Caranya adalah tempat ya. Ini kan wadiah ini kan titipan ya. Wadiah ini kan titipan. Ya teman-teman nyambung ya. Wadiah ini kan titipan nih ya. Nah, maka jasa titipan inilah yang akan diambil. Ujroh ya. Ujroh dari sewa tempat ya, sewa tempat titipan. Nah, inilah yang sering kita bahas ya teman-teman ya. Perbedaan antara pegadaian syariah dengan pegadaian konvensional ya. Pada pegadaian syariah, sewanya itu apa? Dia ditetapkan ya. Ya sewanya itu ditetapkan. Ya, ini sewanya itu ditetapkan. Ditetapkannya bagaimana? Per 10 hari ya. Per 10 hari. Misalkan berapa nih? Ya. Misalkan RP 100. Misalkan ya. Nah, ini pada dasarnya ya, pada biasanya. Jadi pegadaian syariah itu dia menyewakan tempat untuk jasa penitipannya itu ya. Sewanya itu. Nah, dia tidak bisa mengambil dari sini. Nah, kalau yang konvensional tuh dari sini nih ya. Kalau konvensional tuh dari pinjaman ya, kalau konvensional ya. Nah, misalkan berapa persentase yang diambil ya dari nilai pinjaman. Nah, yang ini konvensional ya. Soal saya kedengaran ya. Ini konven. Ya. Nah, ini yang syariah. Ya. Oke, tulisan saya keren ya. Oke. Nah, ini secara dasarnya ya. Antara yang konvensional dengan yang syariah itu seperti ini ya. Sebentar, mau foto. Biasa pamer dulu ya. Oke. Nah, inilah secara dasarnya di sini syariah. Tapi sekarang yang syariah itu sendiri sudah berkembang ya teman-teman ya. Jadi bukan cuma main di sini doang nih ya yang syariah itu. Nah, syariah itu sekarang juga udah main di murabahah juga ya. Nah, kemarin tuh murabahah itu biasanya apa tuh? Untuk yang produk amanah. Produk amanah itu apa sih? Yang mikro ya. Nah, produk amanah ini ya. Produk. Nah, tulisan saya bagus ya. Produk yang amanah ya.
atau mikro ya. Nah, ini dia pakainya murabaha. Ya. Nah, ya. Ini pakainya murabaha. Terus apa lagi? Saya hapus ya. Oke. Nah, mikro ya. Mikro itu murabaha tadi ya. Hapus ya. Murabaha. Nah, mikro ini biasanya apa aja nih? Ini biasanya kendaraan. Kendaraan ya. Nah, kendaraan. Terus apa lagi? Lantas jili ya. Lantas jili dia lantas jili itu lantas jili produk dari Pegadaian ya yang kemarin itu ya. Pakainya apa nih lantas jili ini? Dia kan jaminannya ini kalau salah sertifikat tanah ya. SRM ya. Jili ya. Nah, lantas jili ini dia bisa pakai lantas jili tadi ya. Jadi jasa tempatnya juga ya. Jasa tempat dalam apa namanya mengamankan jaminannya itu ya. Tapi lantas jili juga bisa pakai murabaha sebenarnya. Kalau dari segi nominal ya, dari segi nominal itu dia pakainya lebih kepada ke murabaha. Jadi gini teman-teman ya, kalau yang tadi itu kan yang awal itu misalkan ada orang nih punya emas ya, dia punya emas nih, nah lalu emasnya itu digadaikan. Nah kan si pegadaian itu kan dia nggak boleh kayak yang syariah ya, yang syariah. Si pegadaian itu kan dia nggak boleh tuh ngambil keuntungan berdasarkan dari pinjaman, kan karena itu riba ya. Nah sehingga dia mengambil dari apa? Mengambil dari sewa tempatnya, gitu ya. Dari penyewaan tempat barang jaminan tersebut. Gitu ya. Nah kenapa sih harus ada sewa tempat dari barang jaminan itu? Karena barang jaminan tersebut sangat berharga, yaitu emas, dan sangat bernilai, gitu ya, sangat bernilai. Nah sehingga harus dikontrol tuh maintenance gitu kan. Nah kalau nggak ada maintenance khawatirnya hilang. Nah kalau hilang bahaya ya. Nah oleh karena itulah dia harus ada biayanya gitu kan ketika maintenance itu. Jadi dia tuh ngambil pendapatannya itu dari maintenance-nya itu ya, bukan dari pinjaman ya. Nah, yang tadi itu jadi per 10 hari nih, misalkan tadi contoh ya, 100 RP 100 ya. Nah, dalam 10 hari. Nah, begitu Pak dengan lahan tasjili sebenarnya. Lahan tasjili pun juga dia produk pembiayaan ya, yang mana dia bisa ngambil dari itu juga ya, dari apa namanya?
sewa tadi, sewa tempat tadi. Lalu ada lagi arum haji. Nah, arum haji. Arum haji ya. Nah, kalau ini dia mainnya di ini juga nih di produk pembiayaan. Pembiayaan itu jaminannya emas dan juga dia di produk tabungan juga. Ya. Nah, pendanaan juga. Ya. Satu sisi dia ada pembiayaannya, arum haji ini. Di sisi lain ada juga dia pembiayaan. Pembiayaannya itu adalah untuk naik haji. Sedangkan pendanaannya itu adalah ketika si nasabahnya itu ingin menabung ya, menabung untuk haji. Tapi bedanya apa dengan yang biasa atau pada bank ya? Yang menggunakan emas. Emas biasanya 3,5 gram. Ini sebagai porsi hajinya. Nah, selanjutnya maka si nasabah harus menyicil ya, atau nabung. Ini dapat porsi haji. Nah lumayan teman-teman 3,5 gram ya. Kalau di bank itu kan 25 juta tuh nggak salah ya porsi. Jadi porsi haji itu gini, teman-teman tuh akan dapatkan nomor antrian itu setelah ini ya porsinya ini terpenuhi ya. Kalau di bank itu 25 jutaan. Itu belum langsung berangkat teman-teman ya. Baru dapat nomor porsinya doang. Tapi kalau di Pegadaian Syariah itu hanya 3,5 gram. Nah ini adalah produk-produk pembiayaan ya. Ada Rahan Tasjili, ada produk amanah mikro ya, murabahah ya. Nah, ini adalah produk-produk pembiayaan ya. Suara saya kedengaran ya? Halo? Kedengaran, Pak. Oke. Ini saya menggunakan dua gadget soalnya. Nah, dengan pendanaannya itu sendiri, pendanaan pada Pegadaian Syariah itu ada namanya tabungan emas, tabungan emas. Lalu ada lagi namanya cicilan emas ya. Arisan emas juga ya, juga produk pendanaan ya. Nah, tabungan emas itu ya dia sebenarnya mainnya di kurs ya, di short. Kurs antara emas dengan rupiah. Emasnya dari sini ya. Antara emas dengan rupiah. Emas ya. Dengan
rupiah. Nah, ini akan ada selisih. Selisihnya ya. Nah, cicilan emas itu dia bersama ya dengan apa namanya tabungan emas. Hanya saja kalau dia itu emasnya udah ada, lalu dia nyicil tuh ya, dia nyicil. Nah, bagaimana dia dapat penghasilan? Nah, paling dia dari ujroh juga nih, ada ujroh tempat jadi emasnya udah ada, terus emasnya ini disimpan dulu ya di Pegadaian Syariah. Nah, lalu tempat penyimpanannya itulah yang akan dijadikan sebagai pendapatan. Ini sebagai pendapatan. Nah, arisan emas pun juga demikian. Ya. Arisan emas pun juga demikian ya. Jadi emas ini udah ada. Nah, nanti dia akan kena biaya untuk tempat, sewa tempatnya. Ya. Nah, ini produk pendanaan ya, dalam Pegadaian Syariah. Ini ujroh ujroh sewa tempat ya. Ya, dapat ujroh ya. Ini juga dapat ujroh. Ujroh tahu teman-teman ya, ujroh itu upah ya. Nah, ya. Nah, jadi ini adalah sumber-sumber pendapatan pada Pegadaian Syariah. Ya. Ujroh. Nah, lalu bagaimana dengan namanya denda? Ya. Nah, ini denda. Denda. Nah, teman-teman, sebagaimana pernah saya sampaikan pada mata kuliah yang lain mungkin ya, pada sebuah lembaga keuangan syariah itu ada 8 laporan keuangan. Ya. Salah satunya adalah laporan dana kebajikan. Nah, denda ini masuk dalam laporan dana kebajikan. Nah, jadi dalam sebuah lembaga keuangan syariah, ya, itu tidak boleh mengakui denda sebagai pendapatan utama. Berbeda dengan pada lembaga keuangan konvensional, ya mungkin dengan adanya denda dia bisa mengambil pendapatan. Tapi dalam syariah denda itu tidak boleh, ya, karena denda itu adalah namanya itu yang suatu yang abu-abu gitu ya, yang samar-samar ya. Nah, sehingga dia masuk dalam laporan dana kebajikan. Dia tidak boleh masuk dalam laporan pendapatan utama atau laporan laba rugi ya. Nah, jadi inilah ya pendapatan pendanaan dari Pegadaian Syariah, teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Oke, kalau memang tidak ada, kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan wa subhanakallahumma bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.